Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hai anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah. Semua semangat ya? Oke. Baiklah anak-anak sekalian, langsung saja pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kitab fikih. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan tentang zakat fitrah. Hari ini juga masih kelanjutannya tentang zakat fitrah. Kemarin sudah saya sampaikan tentang pengertian zakat fitrah, kemudian ketentuan-ketentuan dan dalil tentang zakat fitrah. Hari ini kita akan lanjutkan ya tentang tata cara pengeluaran zakat fitrah. Nah, bagaimana caranya untuk pengeluaran zakat fitrah? Zakat fitrah bisa dibayarkan melalui panitia zakat atau disebut amil zakat. Bisa juga langsung diberikan kepada fakir miskin. Nah, tata cara untuk pengeluarannya bagaimana? Nah, tata caranya yang pertama adalah berniat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, pilih beras atau makanan pokok lainnya yang paling baik, yang sesuai dengan yang kita makan. Kalau yang kita makan baik, yang kita keluarkan juga yang baik. Yang ketiga, jika beras atau makanan pokok lainnya kita timbang sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan, yaitu 3,1 liter untuk beras atau 2,5 kilogram beras. Kalau makanan kita pokok beras. Yang keempat, zakat fitrah bisa dengan uang. Bisa dibayar dengan uang seharga beras atau makanan pokok yang kita makan. Yang kelima, pilih waktu yang sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Anak-anak sekalian, kaitannya dengan waktu-waktu yang baik untuk mengeluarkan zakat fitrah itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah waktu yang diperbolehkan. Kapan itu? Yaitu di awal bulan Ramadan sampai penghabisan bulan Ramadan. Yang kedua, yaitu waktu yang diwajibkan, yakni ketika terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu yang lebih baik atau waktu sunnah Rasul, yakni dibayarkan sesudah sholat subuh dan sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Yang keempat, bila diberikan sesudah hari raya, maka zakat fitrah itu seperti sedekah biasa, tidak sebagai zakat fitrah yang dapat mensucikan jiwa dan amal perbuatan manusia. Itu adalah waktu untuk pengeluaran zakat fitrah. Anak-anak sekalian, nah kita pelajari berikutnya adalah siapa orang yang wajib mengeluarkan zakat dan siapa yang menerima zakat fitrah. Yang pertama adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah atau disebut namanya muzaki. Yaitu, muzaki itu ada syaratnya. Syarat sebagai muzaki yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, orang yang mempunyai kelebihan harta untuk keperluan dirinya dan keluarganya di hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, anak lahir sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Yang keempat, orang yang meninggal setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Itu adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah atau muzaki.
Kemudian siapa yang termasuk penerima zakat? Ya, orang yang berhak menerima zakat fitrah disebut namanya mustahik zakat. Nah, adapun mustahik zakat itu ada 8 golongan atau asnaf sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Nah, siapa 8 golongan itu? Golongan itu yang pertama adalah nih, orang fakir. Siapa orang fakir itu? Orang yang tidak mempunyai harta dan usaha. Itu adalah fakir. Yang kedua, miskin. Yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha, tapi hasil yang diperolehnya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Itu namanya miskin. Yang ketiga adalah amil. Siapa amil itu? Mereka yang bekerja, mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Itu disebut amil. Yang keempat, mu'alaf. Yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang imannya masih lemah dan perlu binaan. Itu mu'alaf. Yang kelima, hamba sahaya. Yaitu hamba yang dijanjikan tuannya untuk dapat menebus dirinya, maka ia diberi zakat agar dapat membebaskan dirinya. Yang keenam, gharim, yaitu orang yang berutang karena menjamin utang orang lain sedangkan dirinya sendiri tidak dapat membayar utangnya. Itu adalah gharim, maka dia berhak menerima zakat. Nomor 7, sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah dalam menegakkan agama Islam. Yang ke-8 yaitu ibnu sabil, yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh atau musyafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Seperti pelajar atau mahasiswa yang kehabisan bekal, itu termasuk dalam ibnu sabil. Itu adalah 8 asnaf atau orang yang berhak menerima zakat. Anak-anak sekalian, kemudian apa hikmahnya kita untuk melaksanakan zakat fitrah ini? Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah dapat meringankan beban fakir, miskin, dan orang-orang yang sangat membutuhkan. Yang kedua, dapat membersihkan jiwa seseorang menjadi suci kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Yang ketiga hikmahnya, menyempurnakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Hikmah yang keempat adalah dapat mendidik untuk berjiwa pemurah, pengasih, dan penyayang kepada yang tak punya. Yang kelima, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Anak-anakku sekalian, kiranya itu dulu yang perlu Pak Tardi sampaikan. Ada 3 hal itu, mohon untuk bisa dipelajari. Nanti bisa dibaca buku kalian untuk lebih detailnya di buku fikih, mulai dari halaman 6 itu bisa dibuka, dibaca. Anak sekalian, mohon maaf apabila mungkin penyampaian Pak Guru terlalu cepat, ya. Mungkin ada kekurangan, nanti kita sambung di lain waktu. Sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.